Kenalin, aku Bintaya Zarita Kaya, umur aku 22 tahun dan aku kelahiran 1999. Aku merupakan owner dari The Alus Hijab. Nah, sebenarnya di sini aku mau sharing-sharing ke kalian untuk pengalaman pribadi aku, usaha dari nol sampai bisa ke titik sekarang ini. Nah, jadi awal mulanya dulu itu aku bekerja di suatu perusahaan besar di Jakarta Pusat, yang dimana setiap hari aku pulang pergi jam setengah 5 aku bangun, jam 5 sudah berangkat, sampai rumah itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10. Itu benar-benar capek banget. Nah, pada saat itu teman-teman aku juga langsung nyariin kosan di dekat kantor. Cuma menurut aku untuk harganya agak sedikit kurang cocok, karena dengan harga segitu aku juga harus bisa bagi dengan gaji aku untuk kuliah, terus juga untuk biaya kosan, terus untuk biaya kebutuhan sehari-hari, dan untuk biaya darurat juga, belum kasih orang tua, dan untuk kebutuhan lainnya. Dan menurut aku dengan gaji aku yang waktu pada saat itu segitu, kayaknya nggak cukup deh kalau misalnya aku cuma mengandalkan dari income gaji aku doang gitu. Akhirnya di situ aku berusaha untuk putar otak lagi, gimana sih supaya aku ini punya penghasilan tambahan. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk jualan baju gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku itu sangat mendukung banget, karena mereka ini pada repeat order terus-terusan gitu. Walaupun ya memang bayarnya nanti gajian, dan di situ aku juga pusing ya. Harusnya kan dana modalnya itu putar balik kan, tapi ternyata terhambat karena mereka ini dulu bayarnya pada gajian aja ya. Tapi alhamdulillah memang terus-terusan repeat order. Nah, setelah uang usaha dari hasil baju aku terkumpul, akhirnya aku memutuskan untuk ganti produk, yaitu hijab. Dan dimana di situ aku berpikir hijab ini cuma bisa ganti-ganti warna karena dia modelnya ini nggak terlalu banyak. Terus aku cari di Instagram dan nemulah ada beberapa supplier pada waktu itu. Dan setelah aku survei untuk bahannya dan kualitasnya, tapi ternyata kualitas mereka itu rata-rata di bawah standar. Memang benar harganya murah, tapi untuk kualitasnya itu yang ada benangnya nggak berudul-berudul, terus juga ada juga kainnya yang kurang bagus, ada juga yang cacat. Wah, kayaknya nggak bisa nih aku kalau misalnya tetap ngambil terus aku dijual lagi ke konsumen, pastinya mereka pada protes dong. Nah, tapi di situ akhirnya aku nggak berhenti menyerah buat cari supplier lagi yang produknya bagus, dan alhamdulillah akhirnya ketemu. Walaupun dari harga suppliernya itu ke akunya lebih mahal, tapi aku tetap berani karena mereka bisa kasih kualitas ke aku yang lebih oke kayak gitu. Dan di situ aku cuma berpikir, oke, nggak usah untung banyak-banyak, tapi usaha ini terus berjalan kayak gitu. Dan akhirnya aku beranikan sendiri untuk promosi, terus juga bikin konten dengan konsisten dan di jam juga kayak gitu. Dan alhamdulillah membuahkan hasil. Setelah itu, karena memang di situ passion aku, akhirnya aku langsung promosi aja dengan ya udah pede aja kayak gitu, biarin orang mau ngomong apa, yang penting aku punya penghasilan sendiri. Tapi di situ aku juga lupa nih mau ngejelasin, pada saat aku ngebentuk untuk yang hijab usahaku ini, itu di situ posisinya aku sudah resign dari kantor aku yang di Jakarta, karena memang aku lebih berpikir kayaknya kalau misalnya usaha lebih banyak menghasilkan deh daripada kerja kayak gitu. Dan aku beraniin aja, padahal waktu itu posisinya usaha aku belum lancar dan belum seramai ini. Tapi ya namanya memang udah yakin, dan insya Allah kalau kita niat baik pasti bakal aja ada jalannya. Yang penting kita konsisten dan sabar. Dan sering berjalannya waktu, aku coba pelajari otodidak gimana caranya teknik marketing, tekniknya copywriting kayak gitu, dan beriklan. Di situ aku belajar sendiri otodidak di YouTube. Dan akhirnya aku sempat hampir nyerah juga sih waktu itu, hampir nyerah. Terus aku memutuskan untuk pengen kerja lagi, dan alhamdulillah diterima. Tapi di situ pikiranku tuh nggak tenang, kayak kayaknya bener usaha aja deh, kayaknya gue udah nggak ada jiwa kerja deh kayak gitu. Dan akhirnya aku resign lagi, terus usaha lagi, tapi tetap sama usaha. Akhirnya di situ aku coba untuk tetap konsisten, tetap sabar, tetap yakin kalau misalnya usaha ini nggak akan mengkhianati hasil nantinya. Dan di situ aku coba ubah cara jam kerja aku. Jam kerja jam 7 aku udah standby untuk promosi, untuk balas-balas chat konsumen kayak gitu. Dan sampai
jam 5 gitu, bahkan sampai malam pun aku juga tetap masih promosi, dan alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil. Dan alhamdulillah untuk saat ini Dalus mempunyai ribuan reseller di seluruh Indonesia. Jadi buat kalian nih yang pengen usaha hijab yang gak ada labelnya, kalian bisa langsung join ke resellernya Dalus, biar nanti aku taruh link untuk WhatsAppnya di bio deskripsi, dan linknya juga kalian bisa langsung WA admin aja untuk order grosir hijab non label. Dan alhamdulillah untuk sekarang Dalus kita sudah semuanya produksi sendiri dan kita non label. Jadi buat kalian yang pengen nambah penghasilan, langsung aja join ke Dalus, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.